Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kita kembali di segmentasi Koja-Koja. Kita berada di Nirwana Buton Villa. Kali ini saya bersama dengan Bang Yusri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah, indah sekali nih di Nirwana Buton Villa. Dan saya sangat kagum dengan lokasi tempat ini. Bukan menurut Bang Yusri? Iya, saya kira ini tempat yang cukup menarik. Apalagi situasi senja begini. Hai. Ini menarik sekali. Kita bisa koja-koja di sini. Iya, alhamdulillah Bang Yusri sudah berkesempatan hadir lagi di Koja-Koja. Nah, kali ini kita coba membahas tentang siapa sih Sapati Balu itu, atau orang Buton kenal La Arafani. Silakan bisa dijelaskan sebagai awal perjumpaan kita di Koja-Koja kali ini. Iya, jadi sebelumnya terima kasih untuk Koja-Koja. Sapati Balu ini, atau nama yang lain kita kenal, La Arafani. Ya, La Arafani ini adalah seorang yang pada masanya kira-kira di paruh kedua abad ke-17 ya. Beliau ini salah seorang tokoh sentral yang pengaruhnya itu sampai ke Maluku. Iya. Ya. Jadi waktu itu beliau memangku jabatan sebagai Sapati Kesultanan Buton, dan beliau banyak melakukan diplomasi dan bahkan operasi militer mewakili Sultan Buton. Dalam banyak manuskrip kita membaca sepak terjang seorang La Arafani, seorang Sapati Balu ya. Beliau dikenal di Ternate, dikenal di Maluku ya, di negeri-negeri di timur, wilayah timur Buton, di Solor, di Adonara, di Ambon, di Ternate. Kebetulan memang di masa La Arafani hubungan Buton dengan Ternate itu sedang sangat dekat ya. Kedekatan itu bukan tanpa alasan ya. Kedekatan itu terbangun oleh dinamika antara Ternate dengan Goa yang waktu itu saling tarik-menarik dalam upaya peluasan wilayah di bawah pengaruh mereka. Dan di internal Ternate sedang terjadi semacam intrik di dalam kedaton yang melibatkan orang-orang elit di dalam istana. Maka kita mengenal salah seorang pangeran yang keluar dari Ternate, pergi mencari suaka di Goa, dan dia mendapatkan perlindungan dari Karang Goa. Namanya itu Kaicil Kalamata. Ya. Kaicil Kalamata kemudian menginisiasi sebuah upaya pemakzulan terhadap Sultan Ternate yang waktu itu dijabat oleh Mandar Shah. Kakak sebenarnya dia, kakak berlainan ibu dengan beliau. Itulah yang kemudian menyebabkan Mandar Shah sangat marah kepada Goa, dan kemudian membangun aliansi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Goa, oleh kelompok-kelompok yang menjadi bagian dalam aliansi sendiri itu. Ternate, Belanda, Buton, dan Bugis. Jadi aliansi yang dibangun oleh Ternate, Belanda, Buton, dan Bugis itu disebabkan waktu itu adalah perebutan wilayah pengaruh antara Goa yang waktu itu memang sangat masif menyebar pengaruhnya, sampai kalau kita membaca manuskrip dari Makassar itu, wilayah kekuasaan Goa itu mencapai Salaparang di timur Nusa Tenggara sana. Itu jauh sekali. Dan La Arafani
Sapati Balu yang sedang kita bahas sekarang itu adalah salah seorang tokoh kunci dari dinamika di Sulawesi sampai ke timur wilayah Sulawesi. Wow. Gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi Arafani ini, Sapati Balu ini, sebelumnya Bang Yusri jelaskan dulu. Sapati itu apa sih? Jadi Sapati itu adalah jabatan tinggi kesultanan di bawah sultan. Sapati mungkin kita bisa menyebutnya sebagai perdana menteri, ya, kalau kita mungkin mencari padanan di zaman modern sekarang. Sapati adalah orang kedua di bawah sultan, dan dalam banyak urusan diplomasi Sapati yang menjalankan otoritas kesultanan. Sangat jelas sekali Bang Ya, Yusri. jadi di zaman La Arafani sangat aktif. Dia banyak melakukan ekspansi keluar Buton. Maka kemudian kita tidak heran, ya, mendengar banyak sekali narasi-narasi di negeri bawahan, atau kita menyebut Barata misalnya di Kalidupa atau di Binongko, ya. Itu cerita mengenai La Arafani sampai sekarang masih terus diceritakan. Bagaimana heroisme seorang La Arafani. Bisa dijelaskan Bang Yusri langsung. Ada yang menarik yang seperti sudah saya menulisnya sebenarnya, poin-poinnya itu ketika La Arafani ini kan sebelum menjabat sebagai Sapati, jabatannya adalah Akolaki, ya, di sebuah kadie di timur Pulau Buton, namanya itu Holimombo. Jadi beliau menjabat sebagai Lakina Holimombo, ya. Dan ketika beliau naik posisi sebagai Sapati, jabatan sebagai Kolaki itu diberikannya kepada salah seorang yang kemudian orang itu sangat terkenal tidak hanya di Buton, tetapi di seluruh Sulawesi, Arung Palaka. Ya. Latondu. Latondu atau kita di Buton, atau kalau di Holimombo itu namanya juga Pucukuata. Pucukuata, panjang rambut. Itu, ya, si panjang rambut. Si panjang rambut, ya. Yes. Kalau di Bugis Malampe Gemekna, rambut panjang. Jadi memang Arung Palaka itu diasosiasikan di banyak tempat sebagai seorang yang berambut panjang. Yes. Karena ketika dia meninggalkan Bugis, ya, sumpahnya adalah tidak akan memotong rambutnya sampai dia bisa membebaskan Goa, membebaskan Bugis dari yang disebutnya penjajahan Goa. Yes. Dan dia datang di Buton, dan salah seorang tokoh yang memegang peranan penting dalam upaya melindunginya itu adalah Sapati Balu. Pertanyaan besarnya, apa hubungan La Arafani, Sapati Balu dengan Arung Palaka? Sampai dia begitu berani mempertaruhkan keamanan, wibawa Kesultanan Buton dengan melindungi seseorang yang diburu oleh kerajaan Goa. Kerajaan Goa waktu itu kerajaan yang sangat besar. Apa yang menyebabkan Buton? Apa yang menyebabkan La Arafani? Apa yang menyebabkan La'awu, Sultan Buton Malik Sirullah waktu itu, mau menerima seorang pelarian buruan Goa, ya, dan kemudian tidak hanya menerima, tetapi melindunginya. Wow. Ini menguatkan dugaan sebagian klaim orang Buton bahwa sebenarnya Arung Palaka itu adalah berdarah Buton dari garis bapaknya dia. Wow. Ya, dari Lakap Baura. Ya, terah darah Arung Palaka dari seseorang yang bernama Lakap Baura, yang itu memang berarti punya kaitan juga darah dengan Sapati Balu La Arafani. Karena La Arafani ini kan anaknya Labula, Kenipulu Labula, terah
pangkalnya bangsawan Kumbewa di Buton. Nah, jadi mungkin yang menyebabkan Buton mau mengambil resiko dengan melindungi Arung Palaka adalah karena Arung Palaka bukan orang lain. Arung Palaka adalah memang seorang yang juga berdarah bangsawan Buton. Wow. Maka ketika seperti itu menjadi kewajiban Sara untuk dia dilindungi. Dalam upaya perlindungan itu Arung Palaka si La Arafani Sapati Balu itu menjadi tokoh kunci dia di situ. Dia yang berdiri paling depan. Dia yang mengawal Arung Palaka. Bentuk perlindungan itu seperti apa, Bang Sri? Bentuk perlindungan itu ketika mata-mata pasukan Goa, kalau kita membaca manuskrip dari Lontara ya, yang ditulis oleh Hadrawi itu, kita bisa membaca detail bagaimana Arung Palaka melarikan diri dari Bugis, dari Bone, dari Cempalagi, pesisir pantai Cempalagi di Bone, menuju Buton. Dia dikejar oleh pasukan Hasanuddin. Dan dia bahkan dicegat di tengah lautan, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi, tidak ada penjelasan detail. Kemudian Arung Palaka dilepas, dibiarkan terus berlayar dan sampai di Buton. Ketika tiba di Buton, dia diterima dan dilindungi, ya, karena ketika pasukan Goa datang menanyakan keberadaan Arung Palaka di Buton, Sultan Buton tidak mengakui bahwa Arung Palaka ada di Buton dengan sebuah bahasa diplomasi yang saya kira keren sekali. Bagaimana bahasanya? Ya, jadi itulah yang menjadi asal kenapa Arung Palaka di Buton dinamai Latoundu. Ya. Yes. Ya. Ketika dia didatangi ya, jadi ada sepasukan utusan dari Goa dikirim ke Buton untuk mengecek keberadaan Arung Palaka, karena menurut mata-mata itu memang dia berada di Buton. Itu Sultan Buton memberi jawaban ya, setelah Arung Palaka dimasukkan di sebuah persembunyian di bawah tanah ya. Dia Sultan Buton waktu itu mengangkat sumpah Arung Palaka tidak ada di atas tanah Buton. Kalau dia ada di atas tanah Buton, maka kerajaan saya ini hancur binasa begitu ya. Sumpah-sumpah di masa itu, dan utusan Goa mempercayai karena sumpah itu dilakukan di atas Al-Quran. Sebagai Muslim, ya tidak bisa tidak dipercaya. Kalau sumpah dengan sudah memakai Al-Quran itu, apalagi ini seorang sultan, itu harus dipercaya. Dan ternyata beliau ada di Buton, tapi tidak di atasnya memang. Jadi Sultan ini juga ternyata punya pengetahuan diplomasi yang bagus. Ya, Arung Palaka memang ada di Buton, tapi dia di bawah tanah begitu, yes, tidak di atas tanah. Sekarang masih kita bisa melihat situsnya ada di. Iya, kita masih bisa melihat tempat-tempat, sekalipun beberapa yang lain itu dirahasiakan ya, di Buton ada banyak sekali rahasia. Dan La Arafani sekali lagi menjadi seorang tokoh kunci di situ. Dia menemani Arung Palaka ya, mengawalnya bahkan dalam peristiwa yang sangat besar ketika benar-benar kemudian Karanggoa marah dan memerintahkan panglima militernya untuk menginvasi Buton ya, dikirim Kareng Datulu Setiaraja dengan Kareng Bontok Maranu, dikirim dengan kalau kita melihat beberapa catatan itu dengan 20.000 pasukan. Wow. Itu waktu itu pasukan dalam jumlah sangat besar. Itu menginvasi Buton karena begitu marahnya Hasanuddin. Tetapi dalam peristiwa itu ada yang menarik. Ya, dalam kaitan dengan bagaimana peran La Arafani ini, Sapati Balu. Sumber-sumber di Bugis menyebut sesuatu yang berlainan dengan apa yang diceritakan di Buton. Di Buton ada beberapa yang bisa kita rujuk. Salah satunya adalah apa yang dicatat oleh Syekh Abdul Ghaniyu Kenepulu Bula. Ya.
yang mencatat bahwa perang di masa ketika pasukan Makassar menginvasi Buton itu luar biasa hebatnya. Itu ledakan-ledakan, orang mengerang kesakitan. Ada banyak korban yang di lautan itu, darah lautan itu memerah. Kalau kita baca catatan sekretaris Kesultanan Goa, Encik Muhammad itu, dia mengisahkan bagaimana pinggir pantai Bau-Bau itu tidak lagi pasirnya putih, tetapi sudah merah karena darah. Dengan banyak kepala yang terlepas dari badannya. Itu gambaran bagaimana sadis dan kejamnya perang itu. Tetapi sesuatu yang berlainan disampaikan oleh Bugis, oleh Bone ya, dalam lontara yang dikumpulkan oleh Hadrawi dan kawan-kawan. Kita bisa membaca sebenarnya tidak terjadi perang di situ. Nah, ini menarik. Yes. Jadi ketika pasukan Karangbontok Marano dan Datulo Setiaraja sudah tiba di pesisir Pulau Buton ini, keesokan harinya Arung Palaka dari Jawa, dari Batavia menyusul tiba. Bersamanya adalah kapal-kapal Belanda lengkap dengan jumlah tentara, pasukan Belanda dan pribumi. Ya, pribumi ini diambil dari pasukan Ambon, dari sebagian Madura, ya, jadi pasukan-pasukan yang dimobilisasi oleh VOC untuk mengawal dan menjaga kepentingan VOC. Mereka tiba dan kemudian berhadap-hadapan ya dengan armada pasukan kiriman Karanggoa yang sudah mendahului tiba di Bau-Bau. Yes. Dan Arung Palaka berada sekapal dengan pimpinan pasukan VOC, ya, Spelman. Yes. Dan ketika dia mengetahui bahwa yang memimpin invasi militer Goa ke Buton itu adalah Karangbontok Marano dan Datulo Setiaraja, Arung Palaka mengirim pesan, mengirim utusan untuk disampaikan ke kedua orang ini karena dia mengenal betul keduanya itu. Bukan orang yang dia tidak kenal, sangat dekat malah. Misalnya dengan Karangbontok Marano, Arung Palaka tumbuh besar bersama-sama di dalam istana Goa. Jadi Arung Palaka ini begitu Bone ditaklukkan Goa, ya, sesudah perang Pasempe itu, dia kan ditawan, ke seluruh keluarganya dibawa ke Goa. Dan Arung Palaka waktu itu masih kecil. Dia tinggal dalam istana, menjadi semacam pemegang apanya itu, ya, pemegang alat-alat kebesaran Kareng Patingaloang, ya. Kareng Patingaloang itu adalah Mangkubumi, ya, kalau di Jawa. Orang kedua di bawah Sultan. Yes. Kareng Patingaloang sangat baik terhadap Arung Palaka. Dan mereka tumbuh sangat dekat dengan Karangbontok Marano. Jadi ketika Karangbontok Marano menerima pesan dari Arung Palaka, kemudian muncul kesadaran bahwa betul yang dikatakan oleh Arung Palaka. Untuk apa kita berperang? Kita tidak bermusuhan dan hanya akan menimbulkan korban yang banyak. Dan yang mengejutkan di kapal itu, Arung Palaka ternyata bersama Sapati Balu, bersama Larawan. Sangat sentral kalau kita baca Kapanti Kanturuna Mohelana. Kanturuna Mohelana itu ada dua bagian. Bagian ke-1 dan bagian kedua. Pada salah satu bagian itu dijelaskan detail bagaimana perang antara pasukan Makassar dengan koalisi Bugis Buton Belanda itu. Yang menyebabkan kekalahan
Goa. Jadi kekalahan Goa paling awal itu terjadi di Buton. Sebelum kemudian ketika bergeser peperangannya ke Makassar dan Sombaopu jatuh, nah, di situ runtuhnya sebenarnya Goa. Jadi La Arafani, Sapati Balu, saya kira tokoh besar di Buton yang sangat sedikit kita bicarakan. Ya, padahal peranan orang ini sangat besar, kontribusi dan pengabdiannya. Anaknya sendiri, Odewau yang sebelumnya sudah kita bahas, itu juga adalah menjadi donatur. Dan relasi orang tuanya, Sapati Balu yang luas, itu juga ikut menjadi semacam andil dari keluasan dan kebesaran armada dagang. Di Kaledupa juga misalnya, Barata Kaledupa. Barata Kaledupa ini sepenuhnya menjadi wilayah dalam otoritas. Sebelumnya di Kaledupa, yang menjadi raja itu adalah murni berdarah Kaledupa. Tetapi tampaknya upaya diplomasi marital dilakukan Kesultanan Buton melalui anak-anaknya Labula, bapaknya La Arafani. Adalah Ode Batini yang datang di Kaledupa dan menikahi salah seorang putri bangsawan di sana. Tetapi yang paling terkenal dan diingat masyarakat adalah Kasafari, atau nama lainnya di Kaledupa La Asifadi. Itu kan saudaranya La Arafani, Sapati Balu. Dia menikahi anaknya Raja Kaledupa, namanya Lamolingi. Ya, dan setelah Lamolingi meninggal, dia diangkat untuk menggantikannya. Tetapi dia menolak dan memberikan kekuasaan itu ke anaknya, ke bapaknya dia, La Asifadi. Jadi anaknya La Asifadi kawin dengan anaknya Lamolingi tadi. Timbul penolakan. Jadi tidak semua daerah menerima. Ya, jadi muncul penolakan. Salah satunya itu yang paling keras menolak itu dari yang namanya Fungka Horwo. Raja Horwo menolak dia. La Arafani lah yang menyelesaikan. Sapati Balu. Jadi memang orang ini hebat sekali. Hebat dalam diplomasi. Hebat ya. Strategi strategi diplomasinya dia hebat. Luar biasa. Wih, Bang Yusri, kita sudah bicara soal Sapati Balu dan saya sangat kagum. Kita sudah kemarin tim Koja-Koja sudah berziarah di sana. Terakhir Bang Yusri. Sebagai kesimpulan untuk menutup Koja-Koja kita kali ini, silakan. Saya kira seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita terlalu sedikit membicarakan tokoh dengan pengaruh yang besar. Dan La Arafani adalah salah seorang tokoh yang sedikit kita bicarakan itu, padahal pengaruhnya dalam masanya sebagai Sapati, sebagai Kolaki sangat besar. Turunannya juga adalah orang-orang yang memberi kontribusi nyata, kontribusi besar terhadap pembangunan benteng Keraton Kesultanan Buton. Saya kira kita harus mengayakan lagi dan memperbanyak pembicaraan mengenai tokoh-tokoh kita di Buton. Tidak hanya Sapati Balu, tetapi mungkin juga yang lain, di lain kesempatan Bang Yusri. Karambau. Baik, terima kasih banyak sudah kita Koja-Koja dan baik sahabat itu semua. Sampai di sini dulu kita Koja-Koja bersama Bang Yusri dan tetap like, comment dan subscribe hanya di Forum Channel Koja-Koja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.